Horas Les Matupang. Horas. Songon na tamba gajang do jang budi ba. Gajang at gajang. Luar biasa. Luar biasa teh. Baru. Horas madik. Puji Tuhan mah lebaran di Cirebon. Horas madik ketua pendeta unik pertambunan. Horas di ketua unikku pendeta tambunan. Oh, ketua sidang. Iya Pak. Ketua direktur SSPP. sekolah sahabat. Iya. Dua periode loh. Aduh ini jarang-jarang ini. Gimana ya? Iya. Les Matupang ya. 2 periode itu. Tapi belum ada undangannya. Itu pula ya. Akan datang ke Cirebon. Luar biasa. Pasti datang Pak Manalu. Kita mau bikin KKR di sana bulan 6. Oh, mantap. Dari rumah sakit. Oh iya gitu ya. Oh iya dah mantap lah kalau rumah sakit. Ada. Masih banyak yang mudik yang ya belum ada tempat ya. Tapi sebenarnya sih kalau ada linknya dimanapun mereka berada kan bisa juga ikut. Wih. Gimana kabar Les Matupang? Gimana? Bandung sepi. Bandung. Di mana kabar Pak? Sepi. Pada mudik ya? Masih sepi. Cirebon yang ramai karena lintas ya. Jadi Cirebon itu ramai macet. Pasti. Iya, karena lintas mau ke Bandung, mau ke Jakarta, mau ke Jawa. Iya. Semua, selamat malam. Selamat malam Pastor Jamie Nayoan. Luar biasa. Masih banyak yang mudik-mudik mungkin ya. Iya, masih lah. Karena juga sih puncaknya juga mungkin hari besok atau Sabtu ini. Kami yang susah di Cirebon, jadi muter-muter jalannya, ditutupin semua sama polisi. Sudah berapa hari ini di depan Unai macet terus. Oh ya? Sampai hari Minggu. Bisa jadi ya. The end of the mudik. Minggu, puncak yang saya kalau Sabtu. Karena sih sudah 2 tahun kan tidak ada mudik, jadi mau dipuas-puasin mereka yang mudik itu. Kebetulan panjang waktunya ya Pak Manalu ya. Iya. Apa kita mulai atau kita tunggu sebentar lagi Bapak Ibu? Sesuai dengan waktu sih. Ya. Harus strict ya, jangan terlambat ya. Iya. Baik. Terserahlah kalau mau dibuatkan di sini seperti itu. Kan gitu. Sebagai sekolah sahabat. Kalian sekolah sahabat. Kita serahkan kepada pemimpin acara sambil menunggu yang lain nanti mungkin masuk yang lain.
Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan untuk guru-guru Sekolah Sahabat pada acara edisi pertama kita, Persatuan Guru-Guru Sekolah Sahabat se-Conference Jawa Barat. Sebelum memulai ibadah kita undang Roh Kudus dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 367 dan doabukan nanti oleh Bapak W. Manalu. Siap. Betapa teguh bersandar pada lengan Tuhan, damai ku dapatkan bahagia, bersandar pada lengan Tuhan, sandar, sandar, ku aman dari bahaya, sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Betapa ringan langkah-langkahku, bersandar pada lengan Tuhan. Bertambahlah terang segenap jalanku, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, ku aman dari bahaya, sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Apakah lagi yang ku takuti, bersandar pada lengan Tuhan. Damai bahagia Tuhan akan beri, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, ku aman dari bahaya, sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Mari kita tunduk kepala, kita rendahkan hati kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di surga, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, kepadamu Tuhan kami datang berseru pada saat ini, mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan. Oleh karena Engkau Tuhan telah memberkati kami dan telah mengumpulkan kami guru-guru sekolah sahabat di Zoom pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, dimanapun kami berada pada saat ini, kiranya lindungan Tuhan menjadi bagian kami. Khususnya Tuhan, sementara kami berdiskusi tentang pelajaran sekolah sahabat ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan dapat memperoleh ide yang baik dan ilmu yang baik yang ingin kami terapkan di dalam tempat diskusi sekolah sahabat kami dimanapun kami bergereja untuk hari sahabat yang akan datang ini Bapa. Bapa di surga, kiranya hikmat dari surga menjadi bahagian kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, oleh karena Kau begitu baik kepada kami. Allah yang dahsyat, Allah yang sempurna, yang tidak ada taranya. Inilah Bapa doa dan persembahan kami. Kami persembahkan kepadamu doa ini melalui anak-Mu, Yesus yang indah, Juru Selamat penebus kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Pendeta O. Tambunan. Baik, selamat malam bagi kita. Salam. Salam, selamat malam. Tentunya kita senang berkumpul mempelajari firman Tuhan, dan salah satu hal positif yang kita dapat rasakan dalam COVID yang melanda ini,
tentunya adalah kita dapat dikumpulkan di mana saja melalui media Zoom ini. Nah, salah satu hal positif adalah bagaimana kita dapat dipersatukan sebelum kita memberikan makanan rohani di jemaat kita masing-masing melalui pelajaran Sekolah Sabat. Untuk itu, pada hari ini mengawali persatuan guru-guru atau persatuan pemimpin diskusi, ya, kita tentunya merasa senang, dan ketika hari Sabat tiba kita sudah semangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada rasa ketakutan untuk terlambat lagi, tidak ada rasa-rasa yang lain sehingga kita menjadi rendah diri ketika kita datang ke gereja untuk mengajar. Dan mudah-mudahan hal ini dalam menjadi hal yang positif, tidak hanya kepada orang lain tetapi kepada kita terlebih dahulu ketika mengajar, sehingga sarana ini bisa saja berkembang. Ini adalah awal kita untuk berkumpul, kita akan bersama-sama membenahinya agar lebih sempurna lagi. Kami juga sangat berterima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak dosen, ya, Pendeta Jamie J. Nayoan, yang telah memberikan hati dan pikirannya untuk mau melatih kita sama-sama belajar. Dan mungkin ke depan ada narasumber-narasumber yang lain juga, ya, supaya kita mendapatkan pelajaran yang bervariasi mungkin. Dan Bapak Jamie C. Nayoan ini, apabila kita telah mengikuti acara Joint Discipleship Training, kita sudah mengenal beliau dan kita sudah mendengar bagaimana beliau mengajar Sekolah Sabat bagi kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen di Universitas Advent Indonesia Bandung. Untuk itu, kita akan mendengarkan pemaparan terlebih dahulu. Nanti kita akan buka ruang diskusi bersama-sama, tetapi bukan untuk berdebat, kita akan saling mengisi satu dengan yang lainnya. Ya, supaya kita bisa secara natural bagaimana di gereja, di sini juga kita akan laksanakan sehingga belajar Sekolah Sabat ini menjadi sarana untuk membuat kita lebih mengerti Alkitab dan tentunya sarana untuk memupuk kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Jadi itulah tujuan Sekolah Sabat, bersahabat, bersemangat, semua terlibat, dan tentunya kita yang ada di sini nanti menjadi pion-pion di gereja, pionir-pionir untuk semua supaya jangan terlambat juga. Bapak Ibu, tidak tanpa berlama-lama, mungkin kita sudah saling kenal satu yang lain. Bila ada ke depan guru-guru Sekolah Sabat, pemimpin diskusi yang akan melayani di gereja kita masing-masing, karena gereja kita sudah mulai offline satu persatu dan kelas-kelas Sekolah Sabat mungkin sudah mulai terpisah. Boleh juga apabila belum berjoin di kita punya grup persatuan guru-guru, boleh juga diundang agar kita semua dapat mengerti maksud dari pelajaran Sekolah Sabat kita ke depan. Biarlah hanya Tuhan saja yang kita tinggikan, dan waktu ini kita serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Jamie C. Nayoan. Kami serahkan, Prof. Dalam Pendeta, selamat malam semua. Salam sejahtera untuk semua. Saya bukan Prof, saya hanya biasa aja sama dengan kita semua. Saudara, terima kasih untuk kesempatan boleh belajar bersama pada malam hari ini. Pendeta Oliver, bolehkah saya meminta waktu mungkin 15 menit awal, boleh nggak sebelum kita masuk ke pelajaran, saya mau share sedikit sehubungan dengan masalah pengajaran di Sekolah Sabat, bolehkah sedikit? Silakan. Terima kasih. Baik, saudara, waktu kami di AYAS, kami diberi kesempatan untuk mengikuti akan
satu seminar bagaimana menjadi guru-guru, menjadi pemimpin sekolah sahabat. Dan yang mengajar kami, saya ingat namanya adalah Dr. Prema. Beliau adalah dia adalah seorang pengajar di graduate school di IAS. Dan waktu itu saya sangat terberkati sekali dengan bahan-bahan yang dia sampaikan. Bagaimana metode belajar, bagaimana metode dalam memimpin diskusi sekolah sahabat. Saya berpikir saya ingin ambil bahan itu, tapi saya tidak dapat. Nah, ketika saya diminta untuk memimpin akan persatuan guru-guru, saya coba mencari di internet, siapa tahu bahan itu dapat, dan ternyata saya dapat. Dan saya ingin bagikan kepada saudara beberapa hal sehubungan dengan bagaimana memimpin diskusi. Dan mungkin perlu digarisbawahi bahwa saya tidak boleh dikata tidak mengajar saudara. Kenapa? Karena bahan ini bukan dari saya, tapi bahan ini pernah saya pelajari waktu yang lalu, dan ini adalah bahan yang sama yang saya dapati ternyata dimuat di sini. Saya rasa, saya percaya Pendeta Oliver sudah tahu bahan ini, dan juga saudara yang sudah lama memimpin diskusi sahabat, sudah lama mengikuti seminar-seminar, itu pasti sudah sering mendengar hal ini. Mungkin anggaplah ini menjadi refresh lah ya. Jadi refresh aja ya untuk apa yang telah saudara pelajari di waktu yang lalu. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan, tapi ini mungkin hal yang sederhana, tetapi saudara tolong ingat bahwa ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah, saudara, kadang-kadang ketika kita mengajar sekolah sahabat, kita kadang seorang nadi bilang so pandang enteng. So anggap sudah biasa. Sehingga kita tidak menyendirikan waktu untuk berdoa, kita tidak menyendirikan waktu untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya kita dibaharui oleh Tuhan, supaya kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengajar. Ini faktor yang paling utama yang banyak kali dilalaikan. Kenapa? Karena kita berpikir kita sudah terbiasa. Itu masalah pertama. Yang kedua adalah kadang-kadang juga kita tidak menguasai bahan dengan baik. Ya, kadang-kadang seharusnya kita menguasai bahan dengan baik, tapi kadang-kadang kita tidak kuasai bahan dengan baik. Kenapa? Karena kadang kita sibuk. Banyak pekerjaan yang kita lakukan di sepanjang hari, sepanjang minggu, sehingga kadang-kadang kita tidak kuasai bahan dengan baik. Padahal buku Sekolah Sahabat ini sudah disusun dengan baik oleh para ahli untuk menjadi satu bahan pembelajaran yang sangat bagus guna untuk perkembangan karakter kita. Itu sebabnya sebagai seorang guru kita harus menguasai pelajaran dengan baik. Dan berikutnya adalah kita harus punya antusias terhadap pelajaran. Ya, saudara harus punya antusias. Kenapa harus punya antusias? Oleh karena kalau kita sendiri tidak mengerti pelajaran itu, kita tidak belajar dengan baik. Kadang seperti tadi Pendeta Oliver bilang bahwa supaya kita ready, supaya kita siap. Nah, kalau kita siap, kita punya antusiasme untuk mengajar. Tapi kadang-kadang ketika tidak siap, gabung sudah dengan tidak ada antusias. Akhirnya, saudara, saya dapati berdasarkan pengalaman saya, dan saya kira saudara juga mengalami ini, kalau kita tidak ada antusias, kita tidak belajar dengan baik, biasanya anggota itu tahu bahwa kita ini tidak belajar dengan baik. Biasanya peserta kelas diskusi itu tahu bahwa kita tidak belajar. Itu sebabnya kita harus belajar dengan baik. Kemudian, masalah umum yang sudah kita sering pelajari itu jangan bahas setiap hari, tapi bahas poin-poin penting ya. Dan kemudian dorong peserta untuk terlibat, itu saya kira sudah dimengerti. Tapi ini walaupun saya bilang sudah dimengerti, tapi susah. Kenapa? Kenapa susah untuk mendorong peserta kelas terlibat? Saya tidak tahu kenapa, tapi coba mungkin saudara boleh bagi pengalaman dengan Pendeta Oliver Tambunan mungkin di lain waktu. Kadang-kadang itu pemimpin diskusi bicara sendiri. Ya, itu kenyataan. Banyak kali itu pemimpin diskusi bicara sendiri karena tidak ada anggota yang terlibat. Ya, itu yang jadi kenyataan dalam pelajaran diskusi. Nanti sebentar saya akan bahas secara khusus tentang hal ini, tapi yang berikut adalah di dalam pembahasan sekolah sahabat kita harus mengajarkan firman, ajarkan Alkitab. Kadang-kadang saya bukan sering tapi pernah mendapati
ada pemimpin diskusi sekolah sahabat, dia fokus harusnya di pelajaran sekolah sahabat kepada firman Tuhan, tapi sudah fokus ke sana kemari, pengalaman yang ke mana-mana, atau mungkin boleh menggunakan ilustrasi, tapi kadang-kadang penekanannya pada ilustrasi bukan kepada firman. Itu sebabnya tidak mengubahkan akan anggota jemaat dalam hal karakter mereka yang seturut dengan kehendak Tuhan. Oke. Nah, saudara, saya mau bagikan sedikit tentang bagaimana membuat kelas itu terlibat di dalam pelajaran. Nanti sebentar setelah kita mempelajari hal ini, kita akan masuk kepada pelajaran minggu ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin bagikan kepada saudara beberapa hal yang saya pelajari waktu lalu ketika kami berada di AYAS yang diajarkan oleh Ibu Prema itu ya. Ibu Prema ini dia ajarkan ini kepada kami. Dan saya sangat bersyukur saya dapat bahan ini. Mohon izin share screen ya. Tapi mohon maaf ini masih dalam bahasa Inggris. Kalau saudara mau saya akan kirimkan. Saya rasa Pendeta Oliver mungkin sudah ada ini, cuman saya tidak tahu apa sudah ada atau tidak. Kalau seandainya belum ada, mungkin boleh diterjemahkan. Pendeta kan ini bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus? Karena begini. Kadang-kadang di dalam proses mengajar kita atau proses diskusi kita, banyak kali yang kita gunakan cuma satu cara, yaitu mengajar. Jadi saya pemimpin, saya akan ajar. Tetapi setelah saya ingat pelajaran yang waktu lalu saya dapati di SSD itu waktu lalu kita belajar, ini luar biasa sekali. Nah, coba saudara perhatikan di sini. Di sini ada dibilang metode pembelajaran lah ya. Dan tujuan daripada metode dan pembelajaran ini ada tujuan, yaitu tujuan yang pertama adalah supaya memiliki pengetahuan atau tujuan kognitif atau pengetahuan. Jadi dalam hal ini, kalau kita katanya ingin supaya anggota jemaat kita atau maksud saya peserta diskusi kita itu memiliki pengetahuan, maka ini ada kegiatan yang boleh kita buat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kegiatan yang kita bisa buat. Kalau kita ingin supaya membuat mereka berubah secara attitude, mereka punya afektif, kecintaan, dan mereka punya kelakuan, maka kita boleh buat kegiatan ini. Ada 7 sampai 21. Ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang boleh dan behavioral atau action, ada tindakan mereka boleh berubah. Ya, maksud saya yang ini sikap ya, sikap attitude ya. Kalau behavior mereka atau tindakan mereka kita mau supaya berubah, maka ini yang boleh kita buat. Ada 4 kegiatan. Nah, ini 25 kegiatan ini bagus sekali. Bapak Ibu boleh bikin ini di kelompok, tapi jangan hanya berfokus pada satu kegiatan. Ini bisa kita buat beberapa kali ya. Kita boleh buat selang-seling sehingga membuat anggota jemaat tidak bosan. Problemnya adalah itu yang tadi yang saya bilang bahwa sejauh ini yang saya lihat, baik di UNAI atau di mana saja, kalau misalnya sudah waktunya diskusi, pemimpin diskusi berdiri, atau mungkin kalau ada kelompok pemelihara, mungkin tanya absen dan lain-lain, tetapi setelah itu pemimpin kelompok akan berdiskusi dan kemudian langsung pada membagikan pelajaran. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan yang bisa dibuat. Ya, ini bisa dibuat. Bapak Ibu boleh lihat ini di sini contoh. Ini ada contoh, interview forum, the leader questions an authority over opinions and fact. Jadi pemimpin dia akan bertanya, ya, dia bertanya an authority for opinion and fact. Jadi dia tanya tentang pendapat atau fakta-fakta. Jadi dari sini ditanya kepada, jadi ini model interview, tanya sama anggota jemaat tentang sekolah sahabat punya pelajaran kira-kira hari ini tentang apa. Abraham dari mana? Contoh kalau kita belajar hari ini, dari mana asal Abraham misalnya, ya. Kira-kira Abraham itu contoh Abraham itu dipanggil dari mana? Dari Haran atau dari Ur Kasdim? Kalau menurut saudara Abraham itu dipanggil dari mana? Dari Haran atau dari Ur Kasdim? Itu contoh. Jadi mau tanya kan, contoh akan saya tanya sama Bapak Heri Ruskandi. Pak,
mohon maaf saya mau nanya dulu ya. Kira-kira Abraham itu dipanggil dari mana? Dari Haran atau dari Ur Kasdim? Dari Ur Kasdim. Oke, sekarang coba Bapak baca Kejadian 12 ayat 4. Bisa nggak Bapak baca Kejadian 12 ayat 4? Ini adalah salah satu teknik untuk membuat mereka terlibat. Contoh kan? Bisa nggak Bapak baca Kejadian 12 ayat 4? Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Oke, dia berangkat dari mana itu? Haran. Oke, sekarang Bapak baca dari ayat 1 sampai 3, coba tolong baca. Kejadian 12 ayat 1 hingga 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, itu ayat sampai ayat 3. Di ayat 4 tadi dibilang bahwa lalu pergilah Abram dari mana? Haran. Haran. Jadi kira-kira Abram dipanggil Tuhan ketika ada di mana? Haran atau Ur Kasdim? Ya, ayat 4 dari Haran. Oke, jadi ini salah satu teknik untuk kita mengajak anggota jemaat untuk berpikir, dan kemudian ini ada satu istilahnya ada point of opposition ya, ada perlawanan. Kok bisa ya selama ini saya tahu Abram itu dipanggil dari Ur Kasdim, tapi kenapa di sini dibilang Abram berangkat dari Haran? Misalnya seperti itu kan? Jadi apa istilahnya? Jadi menarik untuk dicari tahu. Oke, itu salah satu contoh. Nah, bagaimana kira-kira apa yang akan kita bagaimana solusi daripada hal ini? Sedangkan kita tahu selama ini bahwa Abram itu dipanggil dari Ur Kasdim, bukan dari Haran. Oke, nanti kita akan bahas sebentar itu ya. Ini cuma sebagai contoh aja. Sebagai contoh. Tapi ini salah satu contoh untuk membuat jemaat bisa terlibat ya. Kemudian ada book report and forum, question and answer, panel and forum. Ini sudah saudara sudah tahu tuh panel and forum, tapi ini ada contoh ini research and report. Research and report ini Bapak Ibu boleh buat di kelas. Activity ini melibatkan kelas dalam mencari ayat Alkitab dan membagikan informasi. Jadi guru dia membagikan sebuah problem atau question relating to the future lesson, jadi pelajaran berikutnya, dan kemudian meminta supaya student akan research dari awal. Jadi gini, kita udah selesai belajar, kemudian kita kasih tahu sama peserta kelas kita bahwa minggu depan kita akan pelajari ini, jadi tolong Anda mempelajari hal ini, tolong Anda fokus tentang ini supaya minggu depan saudara bisa kita diskusi dengan apa yang saudara sudah pelajari di rumah. Jadi tujuannya adalah supaya mereka belajar di rumah, tetapi sebenarnya itu juga tujuannya adalah untuk membuat jemaat belajar dan siap untuk masuk dalam kelas. Kemudian ini ada namanya bus groups. Ini saya tidak akan bahas ini. Dia bilang gini, these are small groups. Jadi ada kelompok kecil bisa 3-6 orang. Kemudian dia bilang ada diskusi yang tiba-tiba. Jadi tujuannya adalah involve every member in the discussion of a relevant question. Jadi begini Bapak Ibu, Bapak Ibu dari sini ada Bapak dan Ibu-ibu ya. Ini sama dengan mirip dengan ini, tetapi yang neighbor nudging ini mirip ya. Jadi dalam kelas kan kadang-kadang ada 15 orang. Nah kita boleh bikin kelas itu jadi 2 atau 3 orang satu kelompok dengan 2 atau 3 orang atau 4 orang. Kemudian kita kasih topik. Ini tolong bahas ini, biar mereka diskusi di situ, kemudian mereka kasih report. Jadi di situ mereka terlibat, ya. Jadi nggak hanya pemimpin yang ngomong dan kemudian anggota diam-diam saja. Itu contoh seperti itu. Ini sama neighbor nudging begitu, circle response juga. Ini bagus untuk promote discussion. Jadi guru meminta opinion, question, dan kemudian memberikan
setiap orang untuk kesempatan memberikan respon. Tujuannya adalah untuk melibatkan setiap pelajar dan menyediakan kesempatan bagi mereka untuk menyatakan pendapat mereka. Nah, ini memang kalau dulu pernah kami pakai bola. Jadi bolanya dikasih, kemudian saya pegang dan kemudian saya mungkin ini agak sedikit rame atau agak sedikit repot juga, tapi mungkin nggak usah dilempar, tapi mungkin dikasih aja. Oke, ini sekarang saya mau kasih sama Bapak. Saya mohon maaf yang muncul di sini Bapak Henry saja. Jadi saya, oke, ini. Misalnya saya kasih Bapak Lewan ini mohon berikan pendapat Bapak. Setelah Bapak dikasih, kemudian setelah itu Bapak Lewan memberikan jawaban, kemudian saya akan minta Bapak Lewan untuk tolong kasih kepada orang lain. Jadi akhirnya bisa terus beredar, itu diskusi bisa hidup. Oke. Anyway, ini ada 25 activities yang bisa dilakukan di grup diskusi Sekolah Sahabat. Ada 25 activities. Mungkin saya kirim ini aja di grup yang grup kita itu yang grup Persatuan Guru-guru Sekolah Sahabat KJB itu, pemimpin diskusi. Nanti Bapak Ibu tinggal ambil ya. Ini kan kalau saya tahu sih sebenarnya semuanya sudah tahu, cuman kalau Bapak Ibu mau izinkan saya, mungkin cuman share aja. Ini kan gampang sekali, kita taruh Google Translate, baru habis itu kita tinggal taruh, Bapak Ibu tinggal taruh di sini kan langsung bisa langsung dapat dia punya terjemahan. Ini langsung dapat terjemahannya, ya kan? Ya, jadi langsung dapat terjemahannya, Bapak Ibu tinggal pelajari sama-sama. Itu 25 activity itu bagus sekali untuk bisa menghidupkan grup Sekolah Sahabat. Saya kira memang saya tahu tujuan daripada pertemuan malam ini bukan ini ya, mohon maaf Pendeta Oliver, tapi saya ingin bagikan supaya paling tidak kita memiliki ide-ide yang baru, ide-ide yang bisa mencerahkan kita semua, supaya membuat Sekolah Sahabat kita boleh lebih hidup ya, seperti itu ya. Oke, kita akan masuk. Gimana Pak Rustandi? Ya, maaf Pendeta. Terkait yang Pendeta paparkan tadi, saya ada 2 kendala. Yang pertama, bagaimana kalau kita ditembak mendadak gitu kan, biasanya orang-orang kita kan suka gitu, ada tamu entah dari conference, dari uni, dari mana lah gitu, atau kita mungkin berkunjung ke jemaat yang lain, kumpul kita tamu terus dituju tiba-tiba gitu. Nah itu kan berarti kan prepare yang tadi Pendeta sampaikan kan kita belum itu ya, walaupun memang sebenarnya kita sudah belajar di awalnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita stagnan di satu pembahasan itu terus hampir menguasai 2/3 waktu yang kita miliki untuk kita diskusi gitu. Bagaimana untuk mengatasi itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama yang Pak Ruskan disampaikan tadi itu sebenarnya istilahnya gini Pak ya. Nature kita sebagai seorang guru itu dan juga sebagai seorang anggota gereja memang adalah harus belajar Sekolah Sahabat setiap hari dan harus mempersiapkan, paling tidak juga kita di hari Jumat malam pasti kita akan review, Sahabat pagi kita akan review kembali secara keseluruhan. Itu memang harus siap Pak, mau tidak mau harus ready, harus siap. Dan yang tadi yang Bapak sampaikan, bayangkan 2/3 waktu kita hanya fokus pada satu pelajaran. Nah itu tugas daripada pemimpin diskusi untuk mengatur waktu supaya boleh tidak akan mengkonsumsi waktu yang sangat banyak. Jadi memang itu tugas daripada pemimpin. Itulah fungsi pemimpin ya. Jadi dia harus memiliki kebijaksanaan, memiliki akan discernment ya, kemampuan untuk menilai, memilah, oh ini udah cukup waktunya, kita harus tutup. Kalau tidak nanti habis waktu. Mungkin seperti itu ya. Jadi memang itu memang betul-betul peran dari seorang pemimpin. Atau mungkin kalau ada moderator ya, tetapi kalau tidak, biasanya juga kadang-kadang anggota jemaat sering mengingatkan. Anyway, jadi seperti itu Pak ya, Bapak memang harus memiliki kita harus betul-betul menyadari peran kita sebagai pemimpin. Baik, kita akan masuk di pelajaran kita ya. Kita akan masuk di pelajaran kita. Pelajaran kita pada Sabat ini, sorry, saya pikirin kita udah hari Sabat ini. sorry. Oke.
Saya mungkin untuk sekarang ini saya tidak akan menerapkan teknik-teknik untuk mengajar seperti yang tadi. Saya mungkin hanya akan mereview pelajaran dan kemudian kita akan diskusi. Bapak Ibu kita boleh saling berbagi, kita boleh saling mengingatkan karena mungkin saja ada part yang saya mungkin terlewat. Boleh begitu kah? Begitu ya? Baik. Judul pelajaran kita kan adalah asal-usul Abraham kan? Nah, Saudara, asal-usul satu bahasa yang mungkin akan membuat kita ditanya oleh anggota. Dia bilang begini, kita sekarang telah mencapai inti dari kitab Kejadian. Pastor, bisa di zoom Oh, sorry. di slideshow. Oh, Oke, sorry. Baik. Sebentar ya. Ini dia. Kita masuk kepada topik tentang Abraham disebut sebagai bagian inti dari kitab Kejadian atau bagian sentral. Kalau menurut Bapak dan Ibu, kira-kira kenapa itu bagian Abraham ini disebut sebagai bagian sentral? Bisa saja kan nanti anggota jemaat tanya kan? Kan tiba-tiba kita ngomong kemarin tentang Babel, kita ngomong sebelumnya tentang air bah, kita ngomong sebelumnya tentang Kain dan Habel. Tapi kok kenapa di masalah Abraham kok disebut sebagai bagian sentral dari kitab Kejadian? Kira-kira kenapa kira-kira? Kalau ditanya nanti, apa jawaban kita? Apa kira-kira jawaban kita? Kalau Bapak dan Ibu mau ditanya sama anggota jemaat, kenapa disebut bagian sentral? Kan Adam itu, kalau tidak ada Adam, gimana ada Abraham? Kalau tidak ada Nuh, gimana? Kalau tidak ada ini gimana? Ya kan seperti itu kan. Nah, sekarang tapi karena ini ditulis di dalam pelajaran sekolah sahabat, biasanya anggota jemaat akan tanya, kenapa kok seperti itu ya? Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, mungkin kita boleh share, kira-kira kenapa sampai disebut sebagai bagian inti? Nah, ini ada problem yang kadang-kadang memang dihadapkan, ada masalah yang kadang-kadang dihadapi oleh kita sebagai pembaca buku. Kadang-kadang penulis dari buku itu dia suka menuliskan sesuatu yang ada di otaknya yang kadang-kadang kita nggak tahu apa dia punya motif itu. Dalam konteks apa dia ngomong. Ya, tapi masalahnya dia udah taruh di sini dan kita sebagai pemimpin harus bertanggung jawab untuk menerangkan itu sama anggota. Nah, kira-kira kalau Bapak ditanya, kenapa kisah tentang Abraham ini disebut sebagai inti dari kitab Kejadian atau bagian sentral? Ada yang boleh kasih pendapat? Boleh pendapat Pak Ben? Silakan. Ya, memang kita mengetahui bagaimana perjalanan daripada Abraham. Dia menunjukkan sebuah iman. Sebagaimana kita lihat di dalam waktu mereka itu keluar dari tempat mereka karena mereka itu adalah ada kekacauan di sana bersama dengan Lut. Dan di situ kan pada waktu mereka membagikan untuk tanah perjanjian itu, bahwa di situlah kelihatan daripada iman daripada Abraham, bahwa dia memberikan kesempatan bagi Lut walaupun dia sebenarnya sebagai kakaknya yang kedua untuk berhak untuk apa? Untuk memilih sesuatu di dalam tanah itu. Jadi Abraham itu sebagai sentral itu karena dia mempunyai iman dan kerendahan hati yang dia tunjukkan di dalam masa perjalanan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Oke, apakah itu sudah menjawab atau ada lagi yang mau sampaikan sesuatu? Makasih ya Bapak Habeahan. Saya belum kenal semua ya Pak ya, jadi kalau saya salah ngomong, saya salah sebut nama marga, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang boleh sampaikan? Kira-kira kalau tadi saya melihat Bapak Habeahan itu menyampaikan baru salah satu aspek. Tetapi kalau Bapak-Bapak melihat secara keseluruhan gambaran umum, maka Bapak-Bapak bisa melihat bahwa ada hal yang memang sangat penting yang membuat sehingga kisah tentang Abraham itu disebut sebagai bagian sentral. Oke. Ada yang boleh kasih pendapat lain?
Sebenarnya gini, nggak ada masalah kalau bapak-bapak mau jawab juga, nggak ada salah, nggak ada yang mau di istilahnya saya nggak akan menghukum, nggak akan ada ini, nggak loh. Kita diskusi. Silakan Pak Lingga. Ya, kalau kita mempelajari masalah Abraham ini, kenapa dia disebut menjadi tokoh sentral? Karena kita melihat bahwa Abrahamlah yang menjadi siar, yang penurutannya dia taat. Tadi Pak Habiahan mengatakan dia memberikan kesempatan kepada Lot. Nah, karena kita melihat Abraham adalah dia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi dia memberikan kesempatan kepada Lot, tetapi dia meyakini dengan iman, dengan ketaatan, penurutannya kepada perintah Tuhan, karena Tuhan menyuruh dia keluar dan tidak melihat apa yang ada di tanah Kanan itu. Sementara Lot diserahkan kepada yang sudah dilihat oleh mata. Sementara Abraham, penurutannya, itulah yang menjadi tokoh sentral yang kita yakini menjadi bapak segala bangsa. Kurang lebih seperti itu menurut pemahaman saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Binar Lingga. Kalau misalnya anggota jemaatnya begini, karena Abraham percaya kepada Tuhan, apakah karena memang Abraham percaya kepada Tuhan sehingga disebut tokoh sentral, sedangkan Nuh juga percaya kepada Tuhan, sedangkan Habel juga percaya kepada Tuhan, misalnya seperti itu kan? Ya, artinya saya mau angkat ini untuk dia dijadikan sebagai bahan pemikiran aja. Oke, begini. Saya boleh tambahkan tadi. Oh, silakan. Oke, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Ya, di dalam pelajaran kita diawali dengan kita sekarang telah mencapai inti dari kitab Kejadian, dan ini berhubungan dengan Abraham. Kenapa? Karena Abraham dipanggil sebagai satu bangsa, sebagai titik tolak dari suatu bangsa pilihan. Jadi dia menjadi cikal bakal daripada satu bangsa, yaitu bangsa pilihan itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sudah melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak saudara yang tadi ya. Baik, saudara, saya akan tambahkan beberapa hal yang mungkin boleh ya kita saling berbagi lah ya. Jadi gini. Kenapa disebut tokoh sentral? Kenapa disebut bagian sentral? Oleh karena begini, dari Abrahamlah maka peristiwa di seluruh Alkitab itu muncul. Boleh kita paham ini? Dari Abraham ini, perjanjian keturunan Abraham ini, kalau kita lihat dari Abraham sampai kepada pembuangan di Babel, sampai kepada Yesus, bahkan sampai kepada kita saat ini pun semuanya berawal dari perjanjian antara Allah dan Abraham. Ya. Jadi itu sebabnya itu Abraham ini merupakan satu tokoh sentral, tokoh yang memang bagian tentang kisah tentang Abraham ini adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Contoh, peristiwa Israel keluar dari Mesir itu selalu merujuk kepada perjanjian Abraham. Aku berjanji dengan Yakub, Abraham dulu kan, mau kasih tanah ini, ya. Sampai kepada peristiwa Yesus menyinggung tentang Abraham. Sampai kepada Paulus, apalagi Paulus menyinggung tentang Abraham. Penulis Ibrani menyinggung tentang Abraham. Yudas menyinggung Yakobus maksud saya menyinggung tentang Abraham. Dan kita ini kalau kita baca dari buku Roma, kita juga adalah keturunan dari Abraham secara rohani. Ya kan seperti itu kan? Karena lewat keturunan Abraham, Yesus, maka kita semua diberkati. Itu sebabnya Abraham ini adalah merupakan tokoh sentral atau pembahasan tentang Abraham ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting dalam buku Kejadian karena dari situlah babak baru untuk perjalanan hubungan perjanjian antara Allah dan manusia. Oke, Nuh punya 3 anak, ada Ham, ada Sem, Ham dan Yafet. Dari Sem ada Tera. Dari Tera ada Haran tentang Abraham. Di situ fokus dari Abraham terus sampai di perjanjian baru fokusnya adalah berdasarkan Abraham ini. Boleh ya kita bisa itu tangkap itu ya. Oke sip. Nah saudara, jadi kita akan bahas pelajaran minggu ini adalah panggilan Abraham sampai kepada kemunculan Melkisedek.
Nah, tolong ingat baik-baik batasan pelajaran ini, jangan sampai kita kelebihan. Karena pelajaran kita cuma sampai di Melkisedek. Pelajaran 7-8 masih tentang Abraham. Jadi tolong supaya stick, oke, pelajaran kita hanya sampai di kemunculan Melkisedek, ya. Jadi seperti itu. Baik. Kira-kira apa yang akan kita bahas dari pelajaran Abraham ini? Nah, kita akan pelajari Abraham ini dari poin-poin utama apa yang akan kita pelajari ini. Panggilan Abraham yang kita baca lek-leka, kelemahan Abraham, peristiwa di Mesir, dan Abraham dan Lot. Ya, dari memilih tanah, perang dan pembebasan Lot dan Melkisedek. Nah, saudara, sebenarnya ini kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya adalah dibagi dalam hari per hari. Cuman karena kita mau, saya sih sebenarnya gimana lah ya, saya sebenarnya tidak terlalu anti untuk mengatakan boleh membahas hari per hari. Kenapa? Karena beda. Jadi mau tidak mau kita perlu menyinggung itu. Cuman karena penekanan kita sudah dikatakan jangan bahas hari per hari, ya oke lah. Jadi ini dia bilang, saya bagi pembahasan kita, ini poin-poin utama kita tentang panggilan Abraham, kelemahan Abraham, Abraham dan Lot. Di Abraham dan Lot ini masalah milih tanah, masalah perang dan pembebasan Lot, dan masalah Melkisedek. Ya, masalah Melkisedek. Dan kemudian, saudara, di sini ada satu ungkapan yang sering muncul, yaitu yang disebut dengan lek-leka. Kalau bapak-bapak sudah sering, bapak ibu sudah membaca sekolah sahabat, ini muncul lek-leka ini ya. Ini kata lek-leka ini. Nah, saya taruh sini bahasa Ibrani, nggak ada tujuan apa-apa. Saya cuma mau kasih tahu bahwa inilah model yang bapak ibu nggak perlu sampaikannya di kelas, tapi ini ada tulisan lek-leka. Tapi Pendeta Oliver, saya tahu Pendeta Oliver itu pasti juga punya keahlian dalam Ibrani. Saya tahu. Tapi kalau bapak-bapak mau, Pendeta Oliver juga mau, atau saya siap kasih kursus gratis bahasa Ibrani kepada bapak-bapak kalau mau. Kalau mau saya siap kasih kursus gratis dasar-dasar bahasa Ibrani kepada bapak-bapak. Saya siap kasih. Boleh, nanti kita atur. Iya, supaya apanya murid dan kapan kita kasih waktu yang tepat. Iya, tidak ada salah kan? Tidak ada salah lah kita No problem. bahasa. Tapi bukan untuk menjadi bukan untuk kesombongan. Ya, bukan. Ya. Tidak ada masalah kita belajar. Kenapa? Karena ini adalah bahasa asli dari Alkitab kita. Tidak ada masalah. Dengan kita mengetahui bahasa asli, maka kita bisa tahu dia punya terjemah. Kenapa disebut seperti itu? Sebagai contoh, ini ada kata lek-leka ini. Ya, jadi kita akan bahas tentang panggilan Abraham, ada kata lek-leka. Kenapa disebut lek-leka? Ini penting sekali ini lek-leka ini. Kenapa? Karena asal kata dari kata lek ini, halak, ini dari kata ini, lek ini. Ini yang kata lek ini bentuknya bentuk imperatif, dan ini leka ini, lek-leka. Jadi pergi kamu sendiri. Ini dibilang lek-leka, pergilah kamu. Sebenarnya sih begini, ini kata lek ini sebenarnya sudah menunjukkan kamu, karena ini bentuk imperatif, bentuk kata perintah kan? Biasa kalau kata perintah seperti itu. Kalau bilang lek, berarti sudah persis kamu pergi. Tetapi kok kenapa ditambahkan lagi nih lek-leka ini? Itu artinya bahwa ada penekanan khusus. Itu sebabnya di pelajaran sekolah sahabat kita bilang seperti itu kan? Ada penekanan khusus, itu sebabnya digunakan kata lek-leka. Menggunakan penekanan khusus, kamu pergi kamu sendiri, ya. Karena ada penekanan khusus. Sebentar kita akan bahas. Nah, saudara, mari kita masuk pada bagian yang pertama adalah panggilan Abraham. Ya, kita lihat. Kalau Bapak Ibu melihat akan peta di sini, peta perjalanan Abraham dari Babel, Haran, tanah Kanaan, Mesir, tanah Kanaan, dan kemudian perang. Ya, ini ada peta begini. Kenapa? Kalau ada peta begini bisa lebih memberikan kejelasan kepada anggota jemaat. Ini ada kata ada ini ya. Kalau bilang Kasdim, kita sering dengar kata Kasdim, dan sering kita tahu itu Kasdim itu sering kita dengar kata Kasdim. Sebenarnya Kasdim itu dia punya kata itu dari kata dan Kaldea. Kaldea itu artinya dan Kaldea itu merujuk kepada Babylon. Itu kata Kasdim itu. Kaldea, ya, Kasdim. Jadi kalau bilang Kasdim itu artinya di Kasdim.
Begitu. Ur di daerah Kasdim. Nah, di mana itu Ur? Di sini. Ur di sini, Abraham dari sini, Ur. Kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan tadi muncul ya. Coba kita lihat pertanyaan ini. Kita lihat pertanyaan tadi ini. Nih. Abraham dipanggil dari mana? Dari Ur Kasdim atau dari Haran? Ya, dari mana Abraham dipanggil? Oke, sekarang coba Bapak-bapak tolong baca dulu. Tolong baca saya mohon maaf, saya kasih freeze sedikit dia punya layar. Sebentar ya. Tolong baca Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal 11 bagian yang terakhir. Bagian-bagian terakhir tentang Tera. Dibilang begini. Ayat 27. Inilah, atau ada yang boleh baca? 27 sampai 32. Ada yang saya minta tolong, boleh ada yang baca? Bisa, Pak. Bisa. Silakan. Ada Kejadian 11 ayat 27, Pak ya. Ya, Pak. Kejadian sampai 32. Daftar keturunan Tera. Inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Tera, ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Namun istri Abraham ialah Sarai. Dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Iska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Tera membawa Abraham, anaknya serta cucunya, cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Tera adalah 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Baik, terima kasih Pak Habeaan. Jadi Tera dia pergi dari Ur Kasdim, bawa keluarga pergi kemana Pak? Bawa kemana? Ke Haran. Oke, tapi tujuan mereka adalah pergi ke tanah Kanaan kan? Pergi ke tanah Kanaan, tapi mereka pergi dulu ke Haran. Nah, kalau kita melihat peta tadi, kalau Bapak-bapak melihat peta yang ini, maka perhatikan dari Ur, mereka mau pergi ke tanah Kanaan sini, mereka harus naik ke atas ini. Jalurnya karena apa? Karena ini adalah padang gurun. Ini Arabian Desert ini di sini, padang gurun ini. Dari sini ke sini ya. Kalau kita mau lihat kompas, maka ini Kanaan ini adalah sebelah barat dari Babylon. Babylon itu timur dari Kanaan atau timur dari Israel. Nah, jadi dari Ur ini mereka mau pergi ke Kanaan tidak bisa menyeberang lewat sini, tapi mereka harus naik dulu ke sini, naik ke Haran, naik ke Syria, baru turun ke tanah Kanaan sini. Ya, nah dikatakan bahwa mereka pergi ke Haran dulu dan menetap di sana. Nah, di pasal 12 tadi dibilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan buat kau menjadi bangsa yang besar dan berkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini yang kata pergilah ini yang lek-leka ini. Pergilah kamu sendiri. Pergi kamu keluar dari negeri, pergi keluar dari sanak saudaramu, pergi keluar dari kebiasaanmu, pergi keluar dari cara hidup yang tidak benar, pergi keluar dari kehidupan yang arogan yang disinggung oleh sekolah sahabat ya. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke. Lalu pergi Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari mana ini? Dari Haran. Ya, dari Haran. Oke, mungkin anggaplah ini tidak akan ditanyakan oleh peserta diskusi, tapi saya cuma mau kasih tahu.
ada part di sini yang tidak ditulis, yang kita tidak tahu. Ya, ada part di sini yang kita tidak tahu. Kalau baca sekilas, akan-akan Abraham ini dipanggil dari Haran. Kenapa? Karena di atas sudah bilang bahwa Tera dari Ur pergi ke Kanaan, tapi singgah dulu di Haran, dia mati di Haran, dan kemudian muncul ini kata berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, dan di sini dikatakan bahwa Abraham berangkat dari Haran. Nah, di sini seakan-akan menunjukkan bahwa Abraham itu dipanggil dari Haran, tapi mari kita baca Kisah 7 ayat 2. Kisah Para Rasul 7 ayat 2. Adakah yang boleh baca Kisah 7 ayat 2? Bapak-bapak boleh tolong baca? Kisah 7 ayat 2. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Oke, apa dia bilang? Tunggu, coba. Mungkin Bapak punya signal nggak bagus, boleh ada yang boleh baca ulang? Kisah 7 ayat 2. 2 dan 3 ya. Ya, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Ayat yang ketiga, dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oke, ayat 4 dibilang, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Jadi kita bisa dapat jawabannya bahwa Tuhan memanggil Abraham keluar dari mana? Dari Haran atau dari Ur Kasdim? Dari Ur Kasdim, ya, dari Babel. Oke. Jadi gini, buku Kejadian tidak memberikan detail, tetapi kita hanya membaca sekilas saja. Tapi Stefanus pada zaman mereka mengetahui tradisi tersebut, dan Stefanus dia bilang bahwa waktu Abraham masih di Mesopotamia, sebelum dia menetap di Haran, Tuhan sudah berfirman kepadanya. Jadi waktu Abraham masih di Mesopotamia, ya, masih ada di Mesopotamia. Mesopotamia itu artinya di antara dua sungai, ya, di dua sungai ini, tanah di antara dua sungai, Mesopotamia, Tigris dan Efrat ini. Nah, dia ada di sini. Dan kemudian Tuhan panggil. Nah, mungkin yang bisa kita mengerti adalah ini adalah bagian dari proses pemanggilan Tuhan dari Ur Kasdim sampai ke Haran dan sampai ke tanah Kanaan. Oke. Nah, saudara, berbicara tentang panggilan Tuhan ini, tadi kita sudah sempat singgung tentang kepada Abraham. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan segala sesuatu. Dan ketika saudara membahas tentang hal ini, saudara boleh tekankan, seperti yang disampaikan di buku Sekolah Sahabat, tekankan tentang aplikasi dari pelajaran ini. Bagaimana kehidupan kita ketika kita dipanggil untuk meninggalkan sesuatu. Ya, ini saudara boleh tekankan di dalam pelajaran. Meninggalkan kebiasaan, meninggalkan keluarga bahkan. Ya, nah saudara boleh baca boleh sangkut pautkan dengan panggilan Yesus ketika di buku Injil. Ya, dia bilang barang siapa yang tidak membenci saudaranya, dia tidak layak bagiku, dan sebagainya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian, kita perhatikan bahwa ketika Abraham dipanggil, dia pergi dengan iman. Ya, itu sebabnya di buku Ibrani pasal 11, dia bilang begini, saudara boleh aja anggota jemaat untuk baca Ibrani pasal 11, dia bilang, Tuhan ketika dia panggil Abraham ini dia bilang dia tidak tahu di mana dia mau pergi. Ya, dia tidak tahu mau pergi. Kalau kita baca, dia bilang begini. Ibrani 11 ayat 8. Nah, Bapak-bapak boleh minta anggota atau peserta diskusi boleh baca. Ibrani 11 8. Abraham dipanggil di tempat yang tidak tahu. Coba kita baca. Karena iman, saya baca aja supaya cepatnya. Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iya. Ya.
Kalau sekarang ada Google Map, gampang lah kita. Misalnya mau pergi kemana, saya belum pernah pergi ke Jogja waktu lalu, tapi cuma pakai Google Map sampailah. Tapi Abraham lain, nggak ada Google Map. Jadi dia pergi dengan iman. Dan ini luar biasa sekali ya. Oke. Nah, saudara boleh buat penekanan hal tersebut. Nah, pada waktu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, dia pergi dengan iman. Nah, sekarang ada masalah. Ketika sudah berada di tanah Kanaan, ada masalah kelaparan. Dan ketika terjadi kelaparan, di mana dia pergi? Ke Mesir. Dia pergi ke Mesir. Nah, saudara, di Mesir ini sering dikonotasikan atau sering dihubungkan dengan masalah panggilan duniawi katanya. Kenapa disebut panggilan duniawi? Begini, Mesir ini kurang lebih mirip dengan daerah Mesopotamia, daerah yang subur. Kenapa? Karena Mesir ada sungai Nilnya, Mesopotamia ada 2 sungai, yaitu Tigris dan Efrat. Di Mesir ada sungai Nilnya, ya. Dengan adanya sungai Nil, air yang melimpah, yang membuat orang-orang tidak mau bergantung pada Tuhan, katanya sahabat kita sampaikan. Tidak perlukan iman lagi, ya. Nah, masalahnya adalah begini. Abraham keluar dari Ur Kasdim dengan iman, tapi ketika dia pergi ke Mesir, dia tidak pergi dengan iman. Tapi dia pergi dengan apa katanya? Coba kita perhatikan. Abraham itu dia bilang berbeda dengan Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim. Pada waktu Abraham berada di Mesir, dia menjadi orang yang berbeda. Di sini ada salah terjemahan atau ketambahan terjemahan. Bapak-bapak boleh lihat di sini ada bilang begini. Ya, tidak ada terlalu pengaruh dengan pelajaran, tapi saya mungkin boleh kasih tahu. Soalnya begini, kadang-kadang anggota jemaat peka dan dia akan tanya, apa ini? Dia bilang begini, coba saya bacanya. Sebelumnya, pada hari Senin ya, sebelumnya Abraham mengandalkan Tuhan. Sekarang dia berperilaku seperti politis empiris. Manipulatif dan tidak etis. Ini masalah. Masalah yang terjadi ketika ada hal yang tidak kita mengerti. Apa yang dimaksud dengan politik empiris? Saudara kalau mau ditanya, saudara mau jawab apa itu politik empiris? Sedangkan kita mungkin mungkin kita lebih bagus kalau saudara, ini kan kita sudah sama internet lah ya. Cek kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, tolong dicek dia punya terjemahan asli, terjemahan bahasa Inggris, supaya bisa kita dapat keterangan lebih lanjut. Coba kita perhatikan. Ini dia bilang begini. Sebelumnya Abraham bergantung kepada Allah, ya kan? Sekarang dia berlaku seperti a manipulative and unethical politician. Jadi dia punya terjemahan bahasa Inggrisnya cuman ini. Dan saya nggak ngerti kenapa ada kata empiris di situ. Saya sudah coba cek-cek bahasa Inggris yang lain, ternyata cuman ini 2 ini. Jadi dia berlaku seperti seorang politikus yang tidak beretika dan suka manipulasi. Boleh saudara tangkap itu ya. Jadi supaya kalau ditanya jemaat kenapa seperti itu, reverse ke bahasa Inggrisnya supaya kita bisa dapat dia punya terjemahan yang tepat. Oke. Nah, jadi Abraham dia pergi ke Mesir, dia berlaku tidak benar di Mesir. Tapi saudara perhatikan bahwa inilah yang disebut dengan kelemahan dari Abraham, ya. Jadi dia pergi ke Mesir, ketika berada di Mesir dia mendapatkan masalah, dia berbohong mau bilang dosa putih, mau disebut dosa putih tidak. Tapi mau dibilang benar, ada benarnya, mau dibilang salah, ada salahnya. Kira-kira apa benarnya dan apa salahnya dari kebohongan Abraham? Ada yang boleh kasih tahu? Kebohongannya adalah istrinya dikatakan saudaranya. Kebenarannya? Kebenarannya sebenarnya dia itu seolah-olah kata itu sebenarnya saudara-saudara. Jadi itu ada semacam ada kebenaran di situ, bahwa sesaudara itu ya termasuk sebagai istrinya itu saudara-saudaranya gitu. Oke, mungkin ada yang boleh kasih tambahan. Kenapa ada benarnya dengan kebohongan Sarah ini? Sarah itu adik sepupunya dia. Oke, coba. Mungkin lebih bagus kalau kita baca. Kita baca ya.
Tunggu. Apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Oke. Nah, ini masalah di sini. Ini masalah di sini. Dari mana kita tahu bahwa Sarah itu adalah saudara dari Abraham juga? Itu adalah peristiwa yang berbeda, ya. Tapi kita tahu dari situ kita reverse tentang kebohongan dari Abraham ini. Peristiwa apa yang disampaikan oleh Abraham? Dia bilang bahwa dia itu adalah istri yang kedua kali. Masih ada yang ingat? Kebohongan Abraham yang kedua kali. Ada yang ingat? Oke. Mari kita buka dalam Kejadian pasal 20 ayat yang ke-12. Kejadian pasal 20 ayat 11 dan 12. Supaya paling tidak kita bisa tahu lah ya, ini peristiwa ini mirip-mirip ya. Pada waktu Abraham berada di Gerar, ya. Ketika dia berada di Gerar, sama peristiwa Abimelek mau ambil Sarah menjadi istri, dan kemudian ayat 10 dan 11 kita baca. Ayat 11 dan 12 kita baca ya. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tapi kemudian ia menjadi istriku. Ada kebenaran bahwa memang betul dia adalah saudara tiri kan? Anak ayah tapi beda istri. Oke. Tapi untuk melindungi, sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi. Disitulah menunjukkan kekurangan iman daripada si Abraham. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kelemahan Abraham waktu dia berada di Mesir. Ada yang boleh kasih? Ketika Abraham berada di Mesir ini, kira-kira apa dia punya aplikasi untuk kita ambil? Ya, kalau kita berdasarkan pertimbangan pemikiran kita, ya itulah hasilnya. Beda dengan apa yang Tuhan kehendaki pada permulaannya. Tetap di Kanaan dan percaya dengan janji Tuhan. Baik. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Oke. Oke, karena waktu mungkin saya ini ya, karena waktu. Nanti saudara kalau di kelas nanti saudara berinteraksi dengan jemaat lah ya. Jadi gini, ini pelajaran tentang Abraham di Mesir dan juga di Gerar ini adalah suatu pelajaran yang mengingatkan kita betapa kita ini juga manusia yang lemah, yang bisa jatuh, ya, yang bisa salah. Ketika dia berada di Mesir, Abraham dia menjadi salah. Dan sebenarnya ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk menekankan kepada anggota jemaat atau kepada peserta diskusi bahwa inilah manusia yang bisa saja melakukan kesalahan. Ya, ada kelemahan-kelemahan yang ada dalam kehidupan manusia yang memang wajar sebagai manusia bisa melakukan kesalahan. Sebenarnya sih maksud saya mengatakan wajar bukan mengatakan bahwa boleh, tetapi pada kenyataannya kita bisa jatuh. Pada kenyataannya kita bisa melakukan kesalahan. Ya. Dan kita perhatikan ada titik balik yang terjadi. Pada waktu Firaun dia tahu bahwa Abraham itu adalah Sarah itu adalah istri Abraham, dia bilang, pergi kamu, ya. Kenapa kamu bilang begini? Kenapa kamu bilang begini? Itu berarti bahwa ada kesalahan yang ditujukan kepada Abraham, ada yang salah, dan itu adalah teguran. Ya, saudara, kadang kita ditegur dengan cara Tuhan, kadang Tuhan pakai orang, Tuhan tegur dengan cara yang lain. Ya, dengan ada teguran itu mengakibatkan kita sadar bahwa ada kesalahan. Tapi kalau kita perhatikan, Alkitab tidak mengatakan Abraham bertobat atau tidak, tapi dia bilang dia kembali ke Kanaan, dan waktu dia di Kanaan dia pergi ke Betel. Nah, di situ ada kata Betel itu, saudara. Kalau saudara perhatikan ada Betel. Ini dari di sini Mesir di bagian sini ya, Saud ini bagian Mesir. Dia balik ke Betel sini. Betel ini dulu pernah dia buat satu mezbah.
Di sini dia pernah buat mezbah ketika dia datang pertama kali. Ya, jadi dia buat mezbah di sini. Jadi ada indikasi bahwa dia kembali ke tempat di mana dia berhubungan dengan Tuhan, ya, di Betel ini. Oke. Nah, di sini adalah tempat di mana kemudian cerita tentang pembagian atau tanah, memilih tanah itu terjadi. Menarik, saudara. Bayangkan kalau seandainya ketika Abraham dan Lot bersama terjadi problem, terlalu banyak harta mereka, gembala-gembala berkelahi. Dan kadang-kadang kalau gembala berkelahi itu kadang-kadang dengan dia punya pemilik juga sebenarnya sebuah salah, itu orang ada bilang. So ada masalah dengan pemilik itu ya. Nah, kadang-kadang kan begitu kan, ada hamba di sebelah dengan atau pembantu di sebelah, dan pembantu di sebelah bakal berkelahi, bertengkar, itu pasti biasanya terbawa-bawa itu dia punya tuan. Nah, ketika mereka melihat pertengkaran tersebut, ada satu hal yang tidak diangkat di sini, tapi saudara boleh angkat. Abraham bilang begini. Coba saudara tolong baca di Kejadian pasal 13. Tolong baca ada kata di sini yang saudara boleh angkat, yang semoga boleh ditekan. Baca ayat 8. Kejadian 13 ayatnya yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Oke. Lihat dia bilang, jangan ada perkelahian antara kamu, aku, gembalamu dan gembalaku. Kenapa? Karena kita kerabat. Kalau saudara pernah dengar ada istilah bilang torang sama oba saudara, pernah dengar itu istilah itu? Nah, jadi istilah gini, kalau kita bersaudara, jangan bertengkar, jangan berkelahi. Begitu kan? Saudara boleh tekankan itu di jemaat. Kalau kita sesama saudara dalam Tuhan, anggota jemaat, saudara dalam keluarga, jangan berkelahi. Ya, jangan berkelahi. Bayangkan Abraham, dengan lihat dia punya pola pikir sudah berubah. Dari masalah pola pikirnya. Sebagai saudara, tidak boleh berkelahi. Tidak boleh bertengkar. Oke, sekarang solusi. Ini tanah terbuka lebar. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Saudara perhatikan di sini. Di sini adalah Sungai Yordan. Ini Jordan River ini, yang warna biru ini. Di sini adalah Sodom dan Gomora sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya, karena saya baca bahwa Sodom dan Gomora itu Laut Mati itu adalah Sodom dan Gomora dulu. Kecuali saya salah, tapi kalau saudara boleh cari tahu, boleh mungkin lembah Yordan ini sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan kan? Seperti Taman Eden katanya ini, ya. Kemudian Abraham memberikan pilihan, kamu mau pilih mana? Kita tahu bahwa singkat saja, Lot dia memilih berdasarkan pandangan luar, external appearance. Abraham memilih berdasarkan pilihan Tuhan. Ini pelajaran yang penting untuk kita ingat. Sebelumnya Tuhan sudah bilang, saya mau kasih ini tanah ini sama kamu. Tapi saya waktu saya pelajari saya bingung, aduh gimana lah ini ya. Kalau seandainya dikasih pilihan baru si Lot pilih yang lain gimana? Apa jadinya? Tapi itulah yang saya melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja ya. Dan kadang-kadang dalam hidup kita ini kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk mengubah segala sesuatu. Ya, sanggup untuk mengatur. Dia kasih kesempatan Lot, dia merendahkan hati, merendahkan diri, kasih kesempatan kepada yang lebih muda, yang kadang susah orang. Kadang-kadang kita selalu mengutamakan yang harus tua, yang harus didahulukan, tapi kenyataannya Abraham berikan contoh yang lain, artinya dia merendahkan diri. Kemudian Lot tinggal di lembah Yordan dekat dengan Sodom, orang-orang yang jahat. Dan sebelum peristiwa Sodom dihancurkan, terjadi perang. Nah, saudara, ketika terjadi perang, coba Anda perhatikan ini perang ini. Perang ini
adalah orang-orang yang dari sini, dari Elam, dari Sinar atau Sinear, ya. Mereka datang dari daerah Babel, makanya disebut koalisi Babel. Kenapa? Karena ada Sinear, ada Elam, ya. Jadi koalisi Babel itu adalah orang-orang dari sini, orang-orang dari Babel, mereka menyerang ini. Apa masalahnya? Masalahnya dari dulu adalah orang-orang dari sini suka untuk dan orang-orang di Kanaan mereka memberontak setelah 12 tahun katanya ya, mereka memberontak. Nah, ketika memberontak, mereka berkumpul, berkoalisi dan untuk menghancurkan orang-orang yang memberontak ini. Dan mereka melawan orang-orang Sodom ya, dan Gomora, raja-raja Sodom dan Gomora, dan Lot ya, Lot itu ditangkap, ditawan. Oke. Tanpa memikirkan latar belakang apa yang terjadi sebelumnya. Abraham, panggilan kekeluargaan, panggilan kemanusiaan, dia melepaskan Lot. Oke. Seharusnya kalau mau dipikir, aduh ngapain juga ya. Tetapi Abraham, dia tidak mementingkan dia punya hidup yang tenang ya. Dia tidak mementingkan dia punya kesenangan, dia pergi menyelamatkan orang. Nah ini saudara boleh ambil pelajaran di situ ya. Nah kemudian masuk ke Melkisedek. Melkisedek ini muncul secara tiba-tiba. Kok kenapa muncul Melkisedek ini? Dan kemudian Melkisedek ini dibilang Raja Salem atau Shalom, Raja Damai. Dan menariknya di Kejadian pasal 14 dia bilang dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Kemudian Abraham juga menyebutkan bahwa dia memiliki Tuhan yaitu Allah yang maha tinggi. Itu berarti sama dong. Melkisedek adalah imam yang maha tinggi dan Abraham akui hal tersebut. Abraham juga menyembah Allah yang maha tinggi. Artinya bahwa di zaman itu ada oknum-oknum tertentu yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi umatnya, walaupun tidak dielaborasi secara luas di Alkitab. Cuma diperkenalkan, Melkisedek. Nah, menjadi pertanyaan di sini adalah biasanya orang akan bertanya, lah, Ibrani bilang Melkisedek itu adalah tidak berbapa, tidak beribu, tidak ada asal-usul dan lain-lain. Itu biasanya jadi pertanyaan kan? Apa kira-kira bapak-bapak mau jawab itu? Sebenarnya kemunculan Melkisedek ini sudah menjadi jawaban. Yang pertama adalah memang ada opsinya bahwa Tuhan menggunakan orang Kanaan pada waktu itu. Karena Salem itu adalah kota kuno dari Yerusalem. Kedua, untuk menjawab pertanyaan tadi, kemunculan Melkisedek yang misterius, tidak tahu dari mana, itulah jawaban dari Ibrani pasal 7 itu. Karena tidak digambarkan siapa ayahnya, siapa ibunya. Dia hanya muncul pada waktu itu. Dan kenapa Yesus mengikuti aturan Melkisedek? Karena Melkisedek bukan dari garis keturunan Harun. Ya, Yesus juga bukan dari garis keturunan Harun. Seperti itu. Oke, kita tidak akan bahas Melkisedek banyak di sini. Tetapi yang disinggung di dalam pelajaran kita justru adalah masalah rasa syukur atas pertolongan Tuhan dan Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Dan itu boleh saudara singgung sehubungan dengan masalah perpuluhan, bagaimana kita bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan sehingga kita boleh mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan sama seperti Abraham. Oke, sampai di sini. Terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, kami persilakan. Boleh izin bertanya? Ya, silakan. Yang pertama, yang kebohongan Abraham itu, kenapa yang dihukum malah bukan Abraham, tetapi orang lain sama Tuhan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang di Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Berarti kan sebelum ada iman yang dibilang untuk kita sebagai Abraham itu bapak orang percaya, berarti perbuatan dulu yang dilakukan Abraham. Apakah demikian atau yang teorianya bagaimana? Makasih. Baik.
Oke, ada pertanyaan di sini. Kenapa Abraham yang berbohong, tetapi kenapa Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun? Demikian juga kepada seisi istananya. Kenapa kira-kira? Ada jawaban dari saudara? Ada? Baik. Boleh saya jawab karena waktu kita? Oke, jadi begini. Alkitab, seperti saya katakan tadi bahwa Alkitab tidak memberikan gambaran rinci. Alkitab cuma bilang bahwa Tuhan menimpakan tulah. Oke, mungkin bahasa kita langsung konotasi tulah itu adalah hukuman. Ya kan? Tapi kalau saya melihat dari sisi yang lain, tulah itu sebenarnya adalah menarik perhatian atas sesuatu yang salah, yang untuk mencegah menjadi kesalahan yang lebih besar. Boleh kita mengerti ya? Jadi istilahnya Tuhan kasih itu untuk supaya Firaun jangan bikin kesalahan yang lebih besar. Ya, ada something wrong loh, kau ambil ini perempuan bukan. Jadi tulah itu diberikan karena masalah istrinya. Untuk Abraham urusan Tuhan dengan Abraham sendiri, tapi untuk Firaun ada urusan Tuhan dengan Firaun sendiri. Boleh begitu ya? Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak? Mohon maaf. Kalau berdasarkan ayat hafalannya kan karena iman Abraham taat. Sudah ada kata iman gitu. Padahal kalau di Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Berarti kan imannya itu kan baru muncul sesudah dia dinyatakan Bapak orang percaya. Apakah kita bisa katakan bahwa perbuatan lebih dahulu baru iman, atau beriman dulu sehingga kita berbuat? Oke, baik, terima kasih. Saya kira kalau kita bisa lihat keseluruhan dari pelajaran ini, sebenarnya tetap itu dimulaikan dari iman. Ya, jadi perbuatan itu dimulai dari iman. Kenapa? Karena Kejadian 15 dalam konteks yang berbeda. Ya, Kejadian 15 konteksnya berbeda kan? Yaitu sehubungan dengan janji Tuhan untuk keturunan, sementara Ibrani pasal 11 itu bicara tentang iman untuk pergi di tempat yang tidak diketahui. Jadi agak beda dia punya konteks, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya rasa saudara ada Pak Pen. Oh, gimana? Ada Pak Pen. Gimana Pak? Jadi ini ada perintah Tuhan, firman Tuhan kepada Abraham, pergilah. Jadi apa maksudnya? Pergilah untuk menemukan dirimu sendiri. Apa maksudnya? Pergilah untuk menemukan dirimu sendiri. Oke. Baik, di sini ada kata pergilah untuk menemukan dirimu sendiri. Nah, jadi kalau untuk pergilah untuk menemukan dirimu sendiri itu adalah penekanan yang dibuat oleh penulis. Dari mana penekanan itu dibuat? Penekanan itu dibuat dari struktur bahasa Ibrani yang kita sudah lihat tadi, yaitu lek, leka. Ya, jadi kalau bilang lek itu sebenarnya cuman, kalau bilang imperatif kata perintah kan bilang begini, misalnya begini, makan, atau pergi, atau datang. Sebenarnya itu ada unsur di situ, yaitu kamu datang. Ya, kamu datang gitu kan? Atau pergi, kamu pergi. Cuman ada lek-leka ini ada penekanan. Lek itu adalah imperatif yang sudah mengandung kata kamu di situ, tapi ditambahkan lagi leka. Leka di situ adalah kamu juga, lek-leka. Itu sebabnya dibilang begini, pergilah sendiri, kamu sendiri pergi. Nah, dia memberikan satu elaborasi atau penjelasan bahwa seakan-akan Tuhan mau kasih tahu sama Abraham, kau pergi, temukan dirimu sendiri, berbeda dari kau punya kebiasaan yang sebelumnya.
Begitu Pak. Jadi berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Terima kasih Pak Pen. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saudara sudah mengerti. Kita semua, saudara boleh bagikan juga kalau misalnya ada poin-poin penting yang mungkin terlewat malam ini, boleh mungkin share di grup supaya kita boleh tambahkan, ya. Tapi saya kira malam saya kasih gambaran, tapi untuk teknik mengajar, saudara boleh mengajar dengan cara masing-masing. Saya kira begitu, Pendeta Oliver, ya. Oke. Mungkin seperti itu, Pendeta Oliver. Saya kembalikan kepada Pendeta. Thank you. Terima kasih, Pastor. Sangat luar biasa kita di-refresh ya, diingatkan kembali. Sudah vakum kita tidak mengajar di UKSS masing-masing, mungkin lupa bagaimana memimpin UKSS. Tetapi ke depan mungkin kita akan review juga kembali untuk sertifikasi guru-guru sekolah sahabat. Supaya dapat jelas, mungkin langsung praktek ke depan diingatkan, karena guru-guru sekolah sahabat di gereja kita setiap tahun berganti-ganti. Jadi mungkin hal itu ke depan kita akan pikirkan bagaimana ini supaya ngelotok di jemaat masing-masing, dan kita akan terangkan berulang-ulang. Ya, di sertifikasi sudah 4 tahun yang lalu memang sertifikasi. Pola-pola pendengar, cara mengajar. Tapi terima kasih banyak Pastor Jamie, kita akan pikirkan lagi untuk mempersiapkan semua guru-guru sekolah sahabat, pemimpin diskusi, bisa mengetahui kembali bagaimana supaya semua bisa terlibat, berinteraktif dengan baik. Dan tentunya kita senang banyak hal yang lebih mendalam, dan ke depan kita punya wadah untuk saling mengingatkan di Persatuan Guru-Guru atau pemimpin diskusi. Ya Pak Manalu, terima kasih banyak, supaya kita akan berbenah ke depan apa yang perlu, dan saya sangat menyambut gembira itu nanti mungkin dasar-dasar bahasa Ibrani ya, supaya ketika kita belajar perjanjian lama, ya seperti lek-lekan tadi, ya bukan lek-lekan karena ada orang yang melahirkan kalau di kampung kami, tapi itu adalah bahasa Ibrani yang artinya pergi. Jadi pergilah, perintah Tuhan. I will go. Ya, kita sambutlah dengan I will go, I will go. Ya, jadi supaya jangan Abraham saja yang pergi, tetapi kita juga pergi ya. Manalu, itu saja. Terima kasih Pastor. Mungkin ke depan kita akan bertukar pikiran bersama-sama. Ada masukan, ada tambahan, ada kerinduan, boleh diutarakan di grup Persatuan Guru-Guru Sekolah Sahabat, yang tentunya tidak saling merendahkan, tapi mari kita sama-sama saling membangun. Ya, biar sehingga kesatuan kita ke depan menjadi berkat. Kalau kita sudah benar, berarti jantung di gereja kita masing-masing, jantung kerohaniannya benar. Tapi kalau kita tidak benar, jantung di gereja kita itu juga, ya nanti lama-lama perlu ke dokter jantung, kerohaniannya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini perdana, saya yakin banyak sekali kekurangan, mungkin ke depan kita akan benahi, sehingga lebih banyak lagi guru-guru sekolah sahabat. Dan tujuan dari kumpulan ini adalah ketika orang diangkat menjadi guru sekolah sahabat, dia tidak takut. Kenapa? Karena sudah punya wadah untuk belajar dan belajar ke depan, sehingga dia siap datang ke gereja untuk mengajar. Terima kasih banyak bagi kita semua. Tentunya biarlah Tuhan yang akan memberkati kita ke depan. Kami serahkan kepada pemimpin acara. Terima kasih untuk pembelajarannya. Saat ini kita akan
menutup perbaktian kita dengan menyanyi dari lagu Sio nomor 399. Ada sinar dalam jiwaku, semakin mulia, bercahaya di angkasa. Yesus ku terang dunia, bercahaya penuh berkat. Bila ada damai bahagia, bila wajah Yesus berseri, jiwaku bercahaya. Ada sinar dalam jiwaku, memuji Sang Raja, dan Yesus selalu mendengar lagu dari surga, bercahaya penuh berkat. Bila ada damai bahagia, bila wajah Yesus berseri, jiwaku bercahaya. Ada sinar dalam jiwaku, Tuhan datang segera. Di hatiku ada damai dan kasih karunia, bercahaya penuh berkat. Bila ada damai bahagia, bila wajah Yesus berseri, jiwaku bercahaya. Ada sinar dalam jiwaku, kasih dan puji Dia, karena berkat yang diberikan dan hidup yang berkah, bercahaya penuh berkat. Bila ada damai bahagia, bila wajah Yesus berseri, jiwaku bercahaya. Doa tutup oleh Pendeta Edwin Brito. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, oleh sebab Engkau telah menaungi setiap kami, guru-guru sekolah Sabat di gereja kami masing-masing. Kami telah diperlengkapi oleh hamba Tuhan, Pendeta Jamie Nayawan. Terima kasih ya Allah, kiranya apa yang sudah kami pelajari bersama, pembekalan yang sudah kami terima, kami akan hidupkan dalam gereja kami masing-masing. Sehingga kami ada kesatuan. Kami boleh memiliki pengajaran yang sama. Pengajaran yang boleh membangun umat-umat Allah untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Pastor Jamie Nayawan. Diberkatilah Pastor Jamie dengan berkat hikmat surgawi. Terus pakai hamba Tuhan ini memperlengkapi banyak umat-umat Tuhan. Terus berkati Pastor Jamie Nayawan dengan keluarga. Berikan terus kebahagiaan dan sukacita. Dan kiranya ya Bapa, Engkaulah Allah yang terus menggunakan Pastor Jamie menjadi berkat bagi banyak umat-umat Tuhan secara khusus untuk Jawa Barat ini. Terima kasih pula untuk semua guru-guru yang telah hadir. Engkau lindungi dan berkati mereka dengan damai dan sukacita. Juga berkati tim media yang sudah bekerja. Saudara Eko Wibowo, Saudara Friendly Sitepu, Putra Gabriel, dan Miko Siregar. Berkatilah tim media ini yang akan terus mengoperasikan setiap pelajaran persatuan pelajaran sekolah Sabat pada hari Kamis. Urapi hamba-hamba Tuhan ini di tim media dengan kasih sayang Tuhan dan berkat-berkat istimewa.
Terlebih hamba juga berdoa untuk hamba Tuhan Pendeta Oliver Tambunan sebagai Direktur Sekolah Sabat yang akan terus mengayomi kami para guru-guru untuk terus bersatu dalam pengajaran, dan kiranya kami boleh dipakai Tuhan membangun gereja kami dengan lebih baik. Hamba Tuhan ini berkati dalam tanggung jawabnya sebagai Direktur Sekolah Sabat, berkati istri dan anaknya, dan berkati dalam masa depannya. Terpujilah Engkau Tuhan untuk malam ini yang Allah berikan atas kami. Kami sembahkan doa ini hanya di atas satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini acara Persatuan Guru-Guru Sekolah Sabat Sekompres Jawa Barat. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima Silakan kasih kembali banyak. ke Pendeta Oliver. Silakan Pendeta Oliver. Terima kasih banyak. Kita doakan tim media ini, anak-anak kita semua, supaya bisa bekerja dengan baik. Jadi pelayanan ini bisa kita laksanakan oleh karena kerjasama dengan komunikasi Pendeta Edwin Beritu dan tim media yang luar biasa. Kita doakan mereka juga supaya persatuan guru-guru ini menjadi sukacita ke depannya. Kita dapat mengajak guru-guru yang lain. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena dia akan dikenyangkan Tuhan. Biarlah kita tidak hanya lapar akan ketupat, tapi kita lapar akan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, bertemu kembali pada hari Kamis, di link yang sama, dan di jam yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pastor Jamie. Amin. Terima kasih semua.